Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya sedulur-sedulur? Mudah-mudahan sehat selalu dan ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Berkahkan usianya, dipanjangkan umurnya dan semakin bertambah ilmu taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di video kali ini sedulur-sedulur saya akan mereview salah satu video yang mempraktekkan tata cara sholat yang memang dalam video tersebut sholatnya tidak sesuai dengan aturan fikih. Oke, coba simak videonya oleh sedulur-sedulur. كذا مقام محانفة للحوادث قيامه بنفسه وذانيات قدرة ilmuha yang sama basar kalam qadiran aliman hayan sami'an basiran mutakaliman adamu nusbana mumasala sulil hawadisi ihtiyaju ta'adud ajun karaha jalun mausamam amabukmun ajijan karihan jahilani mayitan asama amma nah eta teh sifat naon sifat anu mun biasa mah diapalkeun urang we urang teh apal bari ngayun-ngayun incu. Oke, setelah sedulur-sedulur melihat video yang barusan, otomatis terbesit dalam benak sedulur-sedulur bahwa memang sholat tersebut tidak sesuai dengan aturan fikih seperti itu. Misalkan tata cara dalam sholatnya, rukuknya dengan gerak-gerakan seperti gerakan yang begitu aneh, itu memang tidak sesuai dengan aturan fikih. Kemudian ada seseorang lagi yang sholat tidak memakai baju seperti itu dan tidak menutupi aurat ketika pelaksanaan sholat, maka jelas sholat itu tabtul, batal sholatnya karena tidak sesuai dengan aturan seperti itu. Dan di tahun-tahun ini mungkin akhir zaman ini banyak orang-orang yang melakukan ibadah tanpa sebuah ilmu seperti itu. Makanya perlu sedulur-sedulur ketika melaksanakan suatu ibadah apa saja maka harus dibangun dengan ilmu. Karena ada keterangan ketika seseorang ibadah tanpa sebuah ilmu mardudun matuk baluk, maka ibadahnya akan tertolak. Nah, diantaranya adalah dalam tata cara ibadah sholat perlunya ilmu fikih. Ilmu fikih ini sedulur-sedulur sangat penting, sebagaimana dalam keterangan abdul ilmi ilmu hal. Paling utamanya ilmu adalah ilmu hal, ilmu fikih, yaitu ilmu fikih. Makanya ketika seseorang melaksanakan ibadah sholat tadi, misalkan dalam video yang disimak oleh sedulur-sedulur, ini sangat berbentangan dengan aturan fikih. Misalkan contoh, dari dalam sholat ada gerakan yang seperti jungkat-jungkit ketika ruku, maka itu jelas dalam keterangan salah satu keterangan ulama dalam kitab Fathul Mu'in misalkan, atau dalam kitab I'anatul Thalibin, misalkan seperti ini, kitab I'anatul Thalibin karangan Abu Bakar Asyatto, atau kitab Fathul Mu'in karangan Al-Alim Al-Makhsih Jairuddin Al-Maribari misalkan salah satunya.
dalam keterangan kitab Fathul Mu'in atau keterangan kitab I'anatul Thalibin dijelaskan di sana bahwa kalau seandainya yang tadi dilakukan oleh seorang ibu-ibu dalam pelaksanaan sholat, jelas sholat si ibu-ibu tersebut sholatnya batal. Kenapa batal? Karena dalam sholatnya tersebut itu melakukan beberapa gerakan yang memang gerakan tersebut di luar sholat. Seperti halnya dalam keterangan ini dijelaskan wabi likathirin yakinan min ghairi jinsin af'aliha, melakukan pekerjaan yang banyak secara yakin dari selain min jinsi ghairi, dari selain jenis af'aliha dari pekerjaan sholat, maka tabtul, jelas sholatnya batal. Dan dalam halaman yang lainnya juga sudah dijelaskan wa tabtulu bi ziyadati ruknin fi'lin amdan, bahwasannya menambah sebuah rukun dalam pelaksanaan sholat, misalkan ruknin fi'lin, rukun pekerjaan, maka tabtulu sholat, batal sholatnya. Nah, dalam video tersebut itu jelas seorang ibu-ibu melakukan beberapa gerakan dengan aturan yang tidak dibenarkan seperti itu, dan gerakannya begitu aneh. Misalkan dalam ketika melaksanakan rukunya itu ada gerakan yang begitu aneh yang tadi sudah disimak oleh sedulur-sedulur. Gerakan rukun sholat diantaranya ruku itu tidak ada tumaninah dalam rukunya, seperti itu. Kemudian di video lainnya dalam gerakan sholat seorang laki-laki yang tidak memakai baju misalkan, apakah boleh? Jika seandainya tidak memakai baju menutupi pusar, misalkan dalam bahasa Sundanya bujal, menutupi pusar memakai sarung itu diperkenankan, tapi tidak sopan seperti itu, seakan-akan mengajak duel kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam melaksanakan sholat perlu kerapihan, kesempurnaan, dan harus suci dalam pakaian, kemudian harus bersih tempat, suci dari hadas, suci dari najis, dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan ibadah perlu aturan yang sesuai dengan kriteria ilmu fikih seperti itu. Yang sangat disayangkan di tahun-tahun ini tidak lain misalkan tragedi sholat yang dicampur dengan laki-laki dan perempuan. Kemudian ini video yang baru lagi terjadi di suatu daerah Lembang atau Bandung, ibu-ibu melaksanakan sholat yang memang tidak dibenarkan. Jika seandainya ibu-ibu tersebut layaknya misalkan sakit karena was-was, tapi ketika melihat hal tersebut, maka ini bukan salah satu penyakit. Karena apa? Karena banyak yang melakukan demikian. Ini mungkin adalah suatu aliran yang memang menyimpang seperti itu. Dan jika seandainya aliran tersebut terus berkeliaran, ditakutkan dicontoh oleh generasi anak-anak kita atau cucu kita, misalkan nantinya, maka auzubillahi min dzalik, akan semakin banyak aturan atau misalkan ibadah yang tidak sesuai dengan syariat dalam ilmu fikih seperti itu. Ini perlu ada tindakan dalam menyikapi hal tersebut. Makanya saudara-saudara harus hati-hati ketika melihat memang gerakan-gerakan yang aneh tidak sesuai dengan aturan fikih, baik aturan madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, atau tidak sesuai dengan rujukan-rujukan kitab fikih seperti kitab Safinah, kitab Takrib, Yadul Badi'ah, Irsyadul Ibad, I'anatul Thalibin, Fathul Mu'in, Fathul Adhab, dan lain sebagainya. Ketika tidak sesuai dengan aturan ijma kesepakatan ulama, maka ini dalam pelaksanaan ibadah ibu-ibu tersebut perlu dipertanyakan sedulur-sedulur. Jangan sampai ibu-ibu tersebut salah satu rekrutmen aliran sesat. Ini sangat membahayakan keberlanjutan agama di Indonesia. Atau misalkan dalam video seorang laki-laki atau dua pria, yang satu memakai baju, yang satunya sholatnya dipermainkan, ini sangat tidak dibenarkan seperti sedulur-sedulur. Karena seharusnya agama adalah sebagai tuntunan, bukan sebuah permainan. Dan jika seandainya ini agama dijadikan sebuah permainan, maka sangatlah berbahaya seperti itu. Karena seharusnya agama sebagai tuntunan penyelamat kehidupan di dunia dan akhirat seperti sedulur-sedulur. Ini yang perlu dicatat untuk video yang barusan tadi sudah disimak oleh sedulur-sedulur. Ini perlu diperhatikan. Makanya sedulur-sedulur dari sekarang yuk pelajari, pahami, dalami berbagai ilmu, baik ilmu fikih terkhusus dalam ibadah. Cari guru yang sesuai dengan
ulama seperti itu, baik sesuai dengan madhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal, dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sedulur-sedulur, mudah-mudahan sedulur-sedulur selalu diberikan wawasan, pengetahuan, ilmu terkhusus dalam bidang ilmu fikih, ilmu tauhid, dan selainnya. Jangan sampai sedulur-sedulur terjerumus ke dalam praktek-praktek ibadah yang tidak sesuai dengan aturan syariat agama Islam seperti itu, sedulur-sedulur. Ini perlu dicatat, tanamkan kepada anak-anak kita ajaran tata cara pelaksanaan sholat yang sudah disusun oleh para ulama yang mengikuti baginda Rasulullah SAW sesuai dengan aturan kitab-kitab fikih. Ajarkan kepada anak kita tata cara wudhu, tata cara sholat yang benar, rukun sholatnya, pahamkan kepada anak-anak kita. Kemudian pembatalan sholatnya, jangan sampai seperti dalam video yang tadi. Mungkin saja husnudonnya ibu-ibu tersebut dalam pelaksanaan ibadah tidak mengetahui pembatalan sholat. Tapi jika seandainya tidak mengetahui, sangat tidak dimungkiri. Karena apa? Di zaman sekarang banyak ulama, banyak kiai yang menjelaskan, baik di majelis taklim, kemudian di media sosial, baik YouTube, baik TikTok atau lainnya, banyak yang menjelaskan tentang agama, baik tentang tata cara sholat, rukun sholat, fardu wudu, dan selainnya. Banyak. Maka tidak bisa dielakkan bahwasannya ibu-ibu tersebut tidak mengetahui. Tapi mudah-mudahan yang praktek-praktek tadi sholat yang memang menyimpang dengan aturan syariat Islam, menyimpang dengan aturan fikih, menyimpang dengan kesepakatan ijma para ulama, mudah-mudahan orang-orang yang melakukan praktek ibadah sesat tersebut segera mendapat rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal amin. Dan terus sedulur-sedulur penonton channel setia Yunus Sanjaya, mudah-mudahan sedulur-sedulur selalu diberikan ilmu, ditambah-tambah ilmu, baik ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan lainnya. Mudah-mudahan sedulur-sedulur sehat selalu dan ada dalam rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal amin. Mungkin untuk video kali ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan, tidak sesuai dengan aturan, misalkan dalam tutur kata saya melukai hati sedulur-sedulur, mohon dimaafkan. Cukup sekian, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hatur nuhun, akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.